Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang rahmat dan kasih sayangnya. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi Muhammad yang teladan bagi seluruh umatnya, yang membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modernsial seperti ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kalian merasa terbesit di hati kita saat kita sedang merasa lelah, ketika kita merasa sedih, dihimpit masalah, atau merasa begitu kotor akan dosa-dosa diri kita? Apakah Allah masih sayang terhadapku? Mengapa aku selalu diberikan ujian seperti ini? Masih pantaskah aku sujud kepadanya? Jawabannya adalah tentu saja iya. Kasih sayang Allah kepada kita jauh melampaui logika manusia. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah melihat seorang ibu yang memeluk bayinya yang baru lahir. Dengan sangat erat, beliau lalu bertanya kepada sahabatnya, mungkinkah ibu itu akan membuang bayinya ke dalam lautan api? Kemudian sahabat menjawab, demi Allah, tidak mungkin itu akan terjadi. Lalu Rasulullah bersabda bahwa Allah jauh lebih sayang kepada hambanya daripada kasih sayang ibu terhadap anaknya. Berikut adalah 3 bukti betapa Allah sangat menyayangi kita. Yang pertama adalah pintu taubat yang tak pernah dibuka. Manusia jika disakiti berkali-kali biasanya akan menutup pintu maaf. Hati manusia ini memiliki sebuah kebatasan kesabaran. Namun Allah berbeda. Meski kita bermaksiat di siang hari, jika kita berbuat dosa di siang hari maupun di pagi hari, Allah membentangkan tangannya di malam hari untuk menerima taubat kita. Di sini akan saya sampaikan sedikit kisah pendek kasih sayang yang tak terduga. Di zaman dahulu ada seorang pria yang hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Suatu hari ia berjalan di padang pasir yang sangat terik hingga ia merasa sangat haus. Ia menemukan sebuah sumur, turun ke bawah dan minum sepuasnya. Saat dia naik ke atas, ia melihat seekor anjing yang menjilat-jilat tanah karena kehausan yang sangat luar biasa. Pria ini berpikir, anjing ini merasakan haus sepertiku. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanpa ragu, sang laki-laki tadi turun ke dalam sumur tadi. Yang melepaskan sepatunya, kemudian diisi dengan sebuah air yang di dalam sumur. Kemudian dia naik ke atas lagi dan memberikan air tadi kepada seekor anjing. Lalu apa yang terjadi? Rasulullah SAW bersabda, mengabarkan bahwa lalu apa yang terjadi? Rasulullah mengabarkan bahwa
Karena perbuatannya yang sederhana itu, Allah bersyukur kepadanya dan mengampuni seluruh dosa-dosanya. Hadirin, jika kepada seekor hewan saja Allah memberikan rahmatnya yang begitu besar, apalagi kepada kita, manusianya diciptakan sebaik-baik makhluk. Meski kita lupa kepadanya selama bertahun-tahun, saat kita berbisik, "Ya Allah, ampuni saya," Allah langsung menjawab doa. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi yang sangat menyentuh. "Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu mencapai setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku ampuni dan aku tidak peduli sebanyak apapun itu." Inilah bentuk kasih sayang tertinggi. Allah selalu memberi kesempatan untuk pulang seburuk apapun masa lalu kita. Yang kedua adalah hadiah di balik ujian. Hadirin yang berbahagia, sering kali kita salah sangka. Kita menganggap sakit, kehilangan, atau kegagalan adalah tanda Allah sangat marah, sangat benci terhadap kita. Padahal sering kali ujian adalah cara Allah memberikan kita agar kita pantas untuk masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tidaklah seorang muslim tertimpa keletihan, penyakit, kesedihan, bahkan duri yang menusuk kulitnya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Dengan sebab itu, bayangkan rasa sakit yang kita anggap musibah di mata Allah adalah cara untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Allah memberikan ujian bukan karena Dia benci, tapi karena Dia ingin kita naik kelas dan lebih dekat kepadanya. Dia rindu mendengar suara kita saat mengadu dalam doa. Yang ketiga adalah pahala yang melimpah. Allah itu maha baik dan sangat ingin kita selamat. Perhatikan bagaimana Allah menghitung amal kita. Jika kita berniat melakukan kebaikan tapi belum sempat melaksanakan, Allah sudah mencatat 1 pahala buat kita. Jika kita melaksanakannya, dilipat gandakan menjadi ratusan bahkan ribuan pahala dan hingga tak terhingga. Namun, jika kita berniat buruk dan tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah, itu justru dicatat sebagai satu kebaikan. Bukankah ini bukti bahwa Allah sangat memihak kita agar kita lebih mudah masuk ke dalam surganya daripada ke nerakanya? Hadirin sekalian, jangan pernah merasa jauh dari Allah. Jika saat ini kita masih diberi nafas, masih diberi penglihatan yang bagus, di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini, kita gerakkan hati kita untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Karena itu adalah tanda nyata bahwa Allah sedang merangkul kita dengan kasih sayang. Dia ingin kita kembali ke baik. Mari kita balas kasih sayangnya dengan memperbaiki sujud kita dan memperbanyak syukur. Di akhir kesempatan ini, izinkan saya memberikan sebuah sedikit komentar. Burung cenderawasih di atas darat, terbang tinggi menuju awan,
Cukup sekian yang saya sampaikan. Ambil yang baik, jadikan teladan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.